yang namanya nikah kontrak. Bertujuan apa? Karena nikah kontrak itu satu, tidak ada bertujuan untuk membentuk keluarga. Satu. Karena nikah kontrak ini hanya menahan syahwat saja. Itu pertama. Makanya MUI mengeluarkan fatwa nikah kontrak di Indonesia sekarang dilarang. Ya, hati-hati wasik ya, dan sampai tahu-tahu nyangsang di Bali punya istri tapi statusnya cuma 2 hari ataupun 1 minggu. Tidak diperbolehkan karena satu, tidak memberi atau memenuhi tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang diharapkan untuk bisa kekal, makanya dilarang. Ya. Yang kedua, kenapa? Karena tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau tidak sesuai dengan aturan KHI. KHI apa bahasa? Konsultan Hukum Islam. Artinya tidak memenuhi syarat dari agama maupun tidak memenuhi syarat dari hukum negara. Makanya nikah mut'ah ini tidak diperbolehkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Birida'illah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Qala al-mu'allif rahimahullahu wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah baina wa baina qaumika bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma iftah lana bi ma'rifatil ilmi futuhal 'arifin. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Wa qala aidan, julusuka sa'atan fi majlis ilmi la tamussu falamma wa la taktubu harfan khairul laka min itkin al-farqabah wa nadruka illa wajhil alim khairul laka min alfi faras. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ala dhalika minasyakirin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Sa'adatul kurama wal fudala, para alimul ulama, para masyayikh, para ustadz wal asatid wal asatidah, hujjat wal hujajah, wabil khusus
Yang saya hormati Bapak RT kita, Bapak Hartoyo, mudah-mudahan oleh Allah selalu diberikan kesehatan, Amin. barokah rizkinya, Amin. berkah hidupnya, Amin. istri yang solehah, Amin. anak yang soleh dan solehah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dari yang saya hormati Wakil TKM Musolah Al Barokah Bapak Ustadz Rahman SH. SH. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan Amin. kesehatan oleh Allah. Amin. Mudah-mudahan doa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan pengurus Majelis Taklim Al Barokah, khususnya bapak-bapak, Bapak Ustadz Rahmanuddin, mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan juga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Dan dapat dikabulkan segala visi dan misi yang belum tercapai. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Juga bapak-bapak hadirin jamaah sekalian yang pada malam hari ini sempat melangkahkan kakinya hadir di tempat majlis, maka kata Rasulullah, barang siapa yang duduk bersama di majlis ilmu beserta para alim ulama, maka Rasul siap ma'i fi jannati, kamu nanti akan bersamaku di surganya Allah. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Adik-adik yang saya cintai, Tuh, ada siapa nih? yang saya cintai kalau adik-adik. Semuanya katanya. Kalau ibu-ibu, kalau yang saya cintai repot malah. Oh, mamanya Hawa ngamuk. Adik-adik, ya Mama Hawa ngamuk, nggak jadi nasi kuning yang keluar. Waduh, balik kita nih mah. Adik-adik yang saya cintai, mudah-mudahan adik-adik atau anak-anak kita yang bisa hadir pada malam hari ini, maka kita doakan mudah-mudahan anak-anak kita ini yang sudah menjalankan aqaidul Islam, akidah Islam, maka karakter keimanan untuk ke anak-anak kita akan tertanam hingga tua nanti. Amin. Amin. Ya rabbal alamin. Mudah-mudahan bapak-bapaknya juga sama akan tertanam hakikat keimanan untuk mendidik kepada anak-anak kita agar dijadikan anak yang soleh dan solehah, anak yang qurratu a'yun, anak yang betul-betul menjadi penyejuk hati kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelum pengajian kita mulai, mari kita awali memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala beserta sholawat. Mudah-mudahan dengan kita memohon ampun kepada Allah, kita bersalawat kepada Rasulullah. Salawat itu adalah bukan hanya bentuk mahabbah kepada Rasulullah, akan tetapi bentuk kita yaitu tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbana astaghfirullah mina khataya ya Rasulullah salamun alaihi ya Rabbi asyafi wa عبدت يا دين العالمين يا
Kita berdoa kepada saudara kita yang mendapatkan musibah, baik yang di Cianjur maupun yang di mana lagi Pak? Cianjur atau yang di Garut. Alhamdulillah, yang di Garut maupun yang di Cianjur yang ada di Blok I ini masih diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Rahayu, mudah-mudahan keluarganya juga diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya dihindarkan dari musibah. Amin ya rabbal alamin. La hadhihi niyyah wa la kullu niyatin salihah. La hadrati habibina wa syafi'ina wa dzurriyyatina wa qudwatina khususan fi qaryati Cianjur wa Garut. وذلك بين الملائكة وجهد البلاء يد الشقاء وسيل القضاء وسمادة الأعداء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. فصل أي هذا فصل. Dalam kitab Safinatun Najah atau Kasifatus Sajjah, dalam pondok pesantren Salam dan pondok pesantren modern, cara pembacaannya ada perbedaan. Dalam Sufi ataupun Salafi, faslun ay hadza fasal, ada ini fasal. Pondok pesantren modern dengan mengartikan faslun bermula dari fasal, pada dasarnya sama. Faslun ay hadza faslun utawi iki iku ana fasal suwiji. Arkanun nikahi utawi pira-pira rukun nikah. Nah, ini berbicara nikah. Kita dari awal sudah berbicara wudhu, berbicara air banyak, air sedikit, berbicara sholat, berbicara rukun-rukunnya sholat, rukun haji sudah terlewatkan. Mudah-mudahan yang sudah terlewat maka akan sedikit nyangkut di hati kita dan di pikiran kita. Amin ya rabbal alamin. Ini sebentar lagi khatam Pak. Khatam kitab fikih yaitu Safinah. Nanti kitab terakhir atau fasal terakhir yaitu menjelaskan tentang puasa. Ini nikah. Ini kalau saya baca nikah ini ada anak-anak ini mau dengerin nggak? Dengerin Belajar. nikah. Mudah-mudahan anak-anak kita nanti diberikan jodoh yang solehah. Amin. Amin ya Rafa ya. Ya. Jadi jauh dari jodoh yang solehah. Ini dibaca, kalau dibaca ini anak-anak ada sedikit menjurus ini, karena fikir. Tapi tak apa, ini adalah ilmu. Di dalam orang mencari ilmu maka ada dua. Orang mencari ilmu ada kalanya dengan cara kesabi. Yang kedua, orang mencari ilmu ada kalanya dengan cara simami. Yang kasabi ini contohnya kayak anaknya Bapak Somad. Ini lagi di pesantren. Ini namanya cara mencari ilmu melalui kasabi. Karena dengan cara susah payah, karena dengan cara menulis, karena dengan cara menghafal, karena dengan cara menjelaskan, karena bagaimana dengan cara kita tahu itu asal usul akar keterangannya. Ini namanya ilmu kasabi. Kalau di kita umumnya pengajian, baik bapak-bapak maupun ibu-ibu, ini rata-rata pengajiannya melalui ngaji kuping, hanya mendengar
tapi alhamdulillah daripada tidak sama sekali, karena yang namanya ngaji yaitu al-alimu fi awqatil, ngaji ilmu itu adalah fi awqat, di semua waktu, bukan waktu-waktu tertentu saja. Ini namanya orang ngaji. Di perumahan masih alhamdulillah masih bisa ngaji, walaupun dengan cara simai, dengerin, minum kopi, minum susu, minum teh, makan kacang, makan salad. Hati-hati dengan makan salad, takut keliru yang makan kulitnya. Dimakan. Kalau yang dimakan saladnya masih alhamdulillah. Kalau yang dimakan kulitnya luar Nyangsang ya. Arkanun nikahi utawi pira-pira rukunin nikah iku arba'atun ana papat. Arba'atun ana papat, al awalu iku al ijabu wal qabul. Yang pertama adalah ijab dan qabul. Ijab harus qabul. Kalau nikah qabul saja berarti nikah tidak sah, atau nikah ijab saja tidak ada qabul juga tidak sah. Pertama, nanti ya penjelasannya nanti. Sabar, jangan main sah-sah banget. Sah. Ya, sah. Al-awalu al-ijab wal qabul. Yang pertama adalah ijab dan qabul. As-sani, yang kedua az-zaujani, artinya ada dua mempelai, ada laki-laki dan ada perempuan. Kalau mau nikah cuma ada satu mempelai, berarti belum dikatakan nikah. Ada lakinya dua, perempuannya tidak ada. Arab. Atau ada perempuannya doang, laki-lakinya tidak ada, berarti tidak sah, rukun nikah. Yang ketiga as-salisu al-waliyu, yang ketiga adalah wali. Ini merupakan rukun daripada nikah. Yang keempat ar-rabi'u asyahidani, yaitu kedua saksi, saksi pihak laki-laki, saksi pihak perempuan. Pak, kita nikah sudah sekian tahun, bahkan sudah punya cucu ataupun belum punya cucu tapi sudah memiliki anak. Nikah ini ada 6. Nikah itu ada 6, tambahannya 2, tapi yang 2 ini nanti kita bahas berbeda. Yang pertama adalah nikah yang disebut an-nikahu az-zawaju wajibun. Yang pertama adalah nikah yang dihukumi wajib. Nikah yang dihukumi wajib ini adalah nikah yang sudah memenuhi syarat. Syaratnya apa? Syaratnya yang keempat sudah ada. Di luar itu mampu setelah menikah maka pandai menjaga seorang istri, bukan hanya pandai menjaga tentang perzinahan saja atau untuk menghilangkan perzinahan saja, tapi nikah wajib ini adalah lahir dan batin. Artinya siap memberikan nafkah lahir batin, siap melakukan hakikat dalam pernikahan. Pernikahan itu satu, yaitu tepat. Laki-laki ini wajib yang pertama adalah tepat, artinya menyediakan tempat, memberikan rumah atau ngontrakin rumah.
Ini hakikat dari pernikahan. Yang kedua yaitu adalah memberi makan. Memberi makan artinya adalah nafkah. Memberikan nafkah itu wajib hukumnya bagi seorang laki-laki, karena seorang perempuan, kata Rasulullah, seorang perempuan itu 0% untuk mencari nafkah. Kok ada ibu-ibu atau istri kita masih mau bekerja? Itu artinya hanya sekedar mengatakan dapat berapa hari ini kamu jualan, tidak diwajibkan. Karena yang diwajibkan adalah seorang laki, bukan seorang perempuan. Kok ada orang perempuan mau kerja? Syukur, alhamdulillah. Dan seorang suami tidak boleh juga meminta itu hak seorang perempuan. Bapak ibunya kerja sebulan dapat gajian, ditanyai sama istri sama suaminya, gajian berapa? Buat saya mana? Itu dilarang, itu tidak boleh, karena seorang perempuan, seorang istri tidak wajib untuk mencari nafkah, tapi dimubahkan, dibolehkan membantu seorang suami. Nah, makanya yang istrinya kerja ya Allah, alhamdulillah, tapi jangan diminta gajinya. Ya. Yang kedua dikatakan nikah mustahab. Nikah mustahab ini adalah mampu untuk nikah, mampu memiliki hartanya saja, tapi tidak mampu untuk memberikan kewajiban atau memberikan syarat-syarat Islam kepada seorang istri. Namanya mustahab. Yang ketiga yaitu nikah makruh. Nikah makruh itu adalah nikah setelah nikah ngomong, Dek, jangan punya anak dulu, nanti punya anaknya. Ini makruh nikahnya. Mampu, segalanya mampu, tapi setelah begitu nikah, jangan punya anak dulu, nanti saja punya anaknya. Itu hukumnya makruh, nikah makruh. Yang berikutnya adalah nikah mubah. Nikah mubah ini saya hanya bisa untuk ngerem yang namanya zina. Biar saya tidak zina, makanya saya nikah saja sama sampean. Itu mubah namanya. Tapi tidak mau punya anak dan tidak mau memberikan nafkah lahir ataupun nafkah bat sekepenake dewe. Sekelimet demek lah. Yang berikutnya adalah nikah yang namanya nikah mut'ah. Nikah mut'ah ini ada orang hukum negara, Bapak Asik Lau. Asik Lau. Ini saya nggak tahu di lau itu apa, itu artinya. Apa lau gelap gitu. Ya. Ini pernikahan mut'ah. Mut'ah itu kawin kontrak. Ini namanya kawin kontrak atau nikah yang dimasai oleh kita 7 hari aja, 30 hari saja. Ini biasanya nikah seperti ini dilakukan yang suka melancong. Ini kayak kelele ya, benar. Yang suka melancong jauh daripada tidak tertahankan ini syahwat, mending nikah. Namanya nikah kawan. Ini daripada nanti beralasan daripada saya zina, saya kawin kontrak saja. Ada 30 hari. Karena ditugaskan di Bali misalkan 8 hari. Habis ditugaskan di Bali 30 hari. Kayaknya nggak kuat ini saya mau nikah kontrak. Ini biasanya dilakukan oleh orang yang suka
melancong atau proyeknya jauh, ya. Iya. Ini namanya kawin kawin kontrak. Dulu kawin kontrak itu dihalalkan, Pak. Sebelum iftahul Makkah, sebelum kebukanya kota Makkah. Karena apa? Di situ untuk penyesuaian. Setelah iftahul Makkah, maka diharamkan oleh Rasulullah, yaitu nikah mut'ah. Bahkan sekarang MUI pun sama, telah mengharamkan yang namanya nikah kontrak. Bertujuan apa? Karena nikah kontrak itu satu, tidak ada bertujuan untuk membentuk keluarga. Satu. Karena nikah kontrak ini hanya menahan syahwat saja. Itu pertama. Makanya MUI mengeluarkan fatwa nikah kontrak di Indonesia sekarang dilarang. Ya, hati-hati wasik, ya, jangan sampai tahu-tahu Nyangsang. di Bali punya istri tapi statusnya cuma 2 hari ataupun 1 minggu. Tidak diperbolehkan karena satu, tidak memberi atau memenuhi tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang diharapkan untuk bisa kekal, makanya dilarang. Ya. Yang kedua, kenapa? Karena tidak dilakukan menurut hukum masing-masing agama atau tidak sesuai dengan aturan KHI. KHI apa bahasa? Konsultan Hukum Islam. Artinya tidak memenuhi syarat dari agama maupun tidak memenuhi syarat dari hukum negara. Makanya nikah mut'ah ini tidak diperbolehkan. Yang ketiga, tidak melalui pencatatan. Ya, tidak melalui pencatatan. Makanya ini tidak diperbolehkan. Yang terakhir adalah nikah bukan sirih. Sirih mau buat Minang. Nikah siri atau nikah rahasia, nikah tapi rahasia. Ya, tahu-tahu sudah punya istri lagi. Ya, istri yang pertama tidak mengetahui, makanya disebut nikah siri. Nikah siri itu hanya halal di hukum agama. Itu pun kalau tadi syarat rukunnya ada, yang dinikahi ada, walinya ada, saksinya ada, dan juga maharnya ada. Wali ada, saksinya ada. Hati-hati Pak. Ya, ini saya mau pesan sama Pak RT ini. Takutnya Pak RT jadi saksi nikah siri. Tapi menang-menang baik. Ini nanti pertanggungjawaban untuk menikahkan, maka ada di saksi dan yang menikahkan. Berat Pak. Ya, hukumnya pun ada. Tanya Pak Asik kalau untuk hukum negara. Ya. Hati-hati sih Pak Asik, ya Pak RT ya. Kalau ada perkara seperti itu, tahu-tahu datang. Ya. Tahu-tahu datang warganya Pak RT. Besok saya akan melangsungkan pernikahan tapi nikah siri. Nikah siri tolong disaksikan Pak RT. Disaksikan oleh Pak RT. Lalu ada yang menikahkan. Setelah ada yang menikahkan, semuanya sudah memenuhi syarat, maka sah melalui agama. Ketika kita mau dibikin itu menjadi sah menurut negara, maka harus ada satu Pak syaratnya, yaitu harus isbat nikah. Isbat nikah. Ada isbatnya. Makanya nggak sembarangan orang nikah lagi itu, ya. Jangan sampai nikah lagi
Kalau kawin lagi monggo, tapi kalau nikah lagi jangan. Kembali ke materi, itu namanya nikah ya. Karena saat ini pernikahan adalah, mohon maaf, ketika seorang suami mengatakan, baik itu mengatakan secara canda maupun mengatakan secara marah maupun mengatakan secara serius, ini akan dihukumi sama. Contoh, melihat seorang istri kita ditanya, deh, kamu kalau saya lihat dari belakang, ya itu persis mirip kayak adik saya, maka sudah termasuk tidak boleh berhubungan suami istri, karena di situ sudah memberikan qaid, di situ sudah memberikan keterangan bahwa kamu mirip seperti adik saya, karena adik tidak boleh dinikahi. Satu, ya. Kedua, mengatakan begini, Dek, ya, hari ini saya sudah tidak kuat lagi ngurus kamu, mau saya balikin kamu ke orang tua, saya mau balikin kamu ke orang tua. Di situ tidak ada kata-kata talak, artinya masih bisa rujuk, artinya masih bisa kembali. Kalau mau kembali diapain? Jadidun nikah, diperbarui lagi nikahnya dan dihadirkan lagi itu saksi, dihadirkan lagi itu wali. Seperti halnya kita mau nikah kembali. Tuh, hati-hati bang kalau mengatakan, ya, itu namanya supata ilah. Ya. Kalau supata dihar itu melihat dari belakang. Supata dihar namanya. Supata dihar itu begini Pak, Dek, kamu itu belakangnya ini loh. Nah, ini supata dihar. Dihar itu artinya, kalau bahasa di Jaya, bahasa di Jawa saya namanya apa, Pasik nih namanya, Pasik nih? Kitok. Apa ini Bang? Namanya kitok ya. Kitok. Yes, pokoknya gini. Ya. Punuk lah, punuk. Ya sapi namanya, tapi nanti istri kita dinamain sapi. Bukan punuk tapi kitok. Sing kayak pete. Tuh, biasa. Jendol ya. Jendol. Ya, yes biarkan dulu lah. Pokoknya namanya itu. Yang kan nggak tahu nih, Pak Adi nggak tahu nih namanya apa. Orang Sunda nggak tahu nih namanya apa. Intinya sini, ya. Itu sifat dihar. Mengatakan itu kamu itu persis loh, kitoke. Cengel ini persis loh, sama banget. Leher apa sih? Nah, ini menyamakan itu namanya supata dihar. Supata dihar itu udah mengatakan sumpahnya kepada anak tersebut atau kepada orang tersebut bahwa sama, atau kalau mengatakan sumpah itu sudah berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan asal Pak. Dan seorang suami itu ketika lagi emosi luar biasa, ya, lagi emosi ngomongnya asal keluar, ya, asal keluar, asal jeblak, asal ngucap, itu akan menjadi hukum. Makanya saya otak lek yang sudah pada hilang mungkin buku nikahnya, kalau yang masih ada buka lagi, saya otak leknya dibuka lagi, dibaca lagi, ya, karena pernikahan, karena hubungan suami istri ini akan dipertanggungjawabkan nanti. Seorang suami memiliki istri, ketika istrinya meninggal maka bukan termasuk dikatakan mantan istri, karena istrinya meninggal. Tapi kapan istri cerai itu berarti namanya mantan istri. Berarti, mohon maaf, ada yang memiliki dua istri. Satu istrinya sudah meninggal, yang satu
Jangan sampai dulu maksudnya. Ya. 2, berarti punya istri 2. Maka bagi seorang suami wajib hukumnya untuk selalu mendoakan istri yang sudah meninggal, karena itu masih istri, dan nanti akan ditemukan lagi di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kalau suaminya pandai menjaga istri. Karena ketika kita melihat, mohon maaf, ini ada yang namanya dosa muhaqqaq. Dosa muhaqqaq ini adalah dosa yang dimana istrinya suka memasang status yang statusnya muka sendiri, muka istri. Ini namanya doa muhaqqaq. 1. Kedua, dosa muhaqqaq ini adalah suami yang mencintai istrinya orang lain, dosa muhaqqaq. Dan dosa muhaqqaq ini hati-hati masih dia suka pergi jauh, biasanya istri orang itu memang lebih lebih menarik, lebih berketat ya. Tapi alhamdulillah istri saya sih luar biasa, alhamdulillah ya. Walaupun ada sedikit seperti itu, tapi tetap istri ya. Keinginan kita mah beda-beda. Ada yang kepengen istrinya langsing, ada yang kepengen istrinya gemuk, ada yang kepengen istrinya gendut, macam-macam. Kita syukuri, kita jalani, kita nikmati. Pertama, arkan menikah al-awal al-ijab wal-qabul. Fal ijabu, contoh wal ijabu ka'an kahtuka au zawajtuka. Contoh ijab yaitu ka'an kahtuka, saya nikahkan kepadamu, au zawajtuka, saya kawinkan. Makanya artinya 2 Pak ya. Ketika orang memberikan atau menikahkan kepada orang, lalu hanya 1 yang dikatakan angkah tuka ya, angkah tuka gak ada. Wazawaj tuka, siapa binti siapa, bimahri berapa, kada halal. Dijawab nikahnya seperti itu, dijawabnya seperti ini Pak, qabiltu, qab jadi saksi nikah berat Pak ya. Qabiltu nikahaha wa tazwijaha bimahri kada halal. Ini enggak sah Pak. Tapi kalau nikahnya nerimanya qabiltu nikahaha wa tazwijaha, itu diterima. Kenapa? Qabiltu artinya mencium. Tapi kalau qabil itu nggak ada tasdidnya, artinya menerima. Makanya ketika seorang suami atau calon suami dengan menerima qabil tu nikahaha, terus saksinya ngomong sah, ini saksinya yang kena dosa. Makanya kadang hati Bang ya, dalam pernikahan saksi yang ditunjuk misalkan Bapak RT sama yang lainnya duduk berdua jadi saksi. Setelah angkah tuka wal zawaj tuka Siti bin Siti dengan mas kawin, apalah mas kawinnya terserah itu apa masih ya perangkat alat sholat. Ini perangkat alat sholat, hati-hati juga Pak. Ini saya bahas satu persatu, gak sampai di 6 dan 10. Saya bahas satu dulu, ijab dan qabul. Ketika kita mengatakan sudah qabul itu, lalu sah, yang berhak mengatakan sah itu ya saksi 2-nya dulu. Bukan sah orang yang lihat itu ngomong sah. Makanya jadi saksi harus betul-betul akan menjadi kesaksian dalam pernikahan. Umumnya seperti itu ya.
angkah tuka wazawaj tuka, ada saksinya. Gimana? Sah? Yang ditanyain gimana? Sah? Ya yang ditanya sah? Saksi. Saksi, bukan orang yang hadir, tapi kadang orang yang hadir sah loh, saksinya bingung. Sah, ikut sah sekali. Ikut. Karena sudah ngomong sah yang banyak, padahal nggak ngerti. Ya, hati Pak. Satu itu Pak. Angkah tuka, wazawaj tuka. Saya nikahkan dan saya kawinkan anak saya bernama ini dengan siapa? Dengan kawin. Berbicara mas kawin dulu, banyak yang memakai mas kawin seperangkat alat sholat. Sebenarnya memakai perangkat alat sholat ini ada baiknya. Niatnya biar istrinya sholat. Tapi kapan tidak sholat, itu yang repot. Karena mas kawin itu harus dipakai, mas kawin itu harus digunakan, mas kawin itu harus dan hukumnya wajib untuk seorang istri. Makanya mas kawin jangan ditanyain lagi. Dek, lagi paceklik mas kawin masih ada nggak? Masih. Mau apa? Dijual. Mas kawinnya dijual. Ini seorang laki-laki wajib membayar kembali yang mas kawinnya dijual. Jangan sampai enggak, karena mas kawin hukumnya itu hanya ada di istri, dan itu diberikan istri, bukan diberikan keluarga, tapi istri. Makanya kalau mas kawinnya seperangkat alat sholat, ada sajadah, ada muknah, ada Quran, maka istrinya wajib Pak sampean terus ingetin untuk memakai muknahnya, untuk membaca Al-Qur'annya, untuk memakai sajadahnya. Makanya mending duit Pak mas kawin gitu, duit 100 juta atau 1.000, 200.000 kasihin seorang istri, setelah nikah langsung dipakai. Habis ya sudah, mas kawin yang penting sudah diterima. Itu nikah. Tidak mudah untuk pernikahan menjadi saksi, ya. Seseorang menjadi saksi, KTP-nya diminta sebagai data. Sudah itu bingung. Makanya nikah itu enaknya pakai bahasa Indonesia. Saya nikahkan dan saya kawinkan, lalu diterima. Saya terima nikahnya dan kawinnya, ini binti ini dengan mas kawin ini halal atau kontan, sah. Enak lagi sebenarnya pakai bahasa Arab. Mobil tuh nikah ada sih udah 5 hari halal, selesai. Makanya jadi seorang saksi itu satu harus tahu. Tuh ya, ini adalah rukun daripada nikah, ijab wal qabul. Tidak boleh juga sebagai penghulu mengatakan ahlal tuka ibnati, saya halalkan anakku kepadamu, saya halalkan anak perempuanku kepadamu. Bukan itu, tetap memakainya adalah angkah tuka wazawaj tuka, ya. Tapi boleh nakah tuha, boleh ya. Itu yang namanya nikah atau badal Pak. Nikah badal ada. Nikah badal tuh orangnya jauh, orangnya ada di Arab, suaminya ada di Indonesia, mau nikah itu boleh dibadalin ya, tapi hanya sekedar buat
ijabnya saja, tidak boleh untuk pas tidurnya saja. Gimana terimanya? Terimanya juga gampang. Saya terima nikahnya dan kawinnya, yang dibadalin disebut, dengan perempuannya disebut, ya, maharnya juga disebut. Kita mah nyewa ucapan saja, itu boleh namanya. Haji boleh badal. Makanya dalam ilmu ada yang namanya ilmu badal. Kitab pun nahu disebut kitab badal, menjelaskan tentang badal, berarti pengganti. Tapi penggantinya ini yaitu ada pengganti satu, mubdal minhu, dan juga badal gholab. Apa lagi? Ini nikah rapor. Ya. Yang kedua yaitu az-zaujani, ada laki-laki dan ada perempuan. Ada laki-laki dan ada perempuan, ada yang mau nikah dan ada yang mau dinikahi. Makanya yang menikahi adalah seorang laki-laki, bukan seorang perempuan. Kalau perempuan dinikahi, kalau laki-laki menikahi namanya. Karena yang tahu terakhir kan, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk saya pribadi dan manfaat untuk umumnya jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.